kalian capek ngerjain tugas, sebenarnya yang paling capek itu bukan kalian, tapi dosennya. Terima kasih telah klik video dan audio dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat. Sebetulnya dosen ngasih tugas itu bukan memperbanyak kerjaan kalian, bukan sebagai mengisi waktu luang di kosan atau di rumah gitu, enggak, tapi buat biar kalian itu mencoba dan belajar lagi. Itu sebenarnya kalau anak-anak sekarang itu paling aku nitipnya mungkin generasi-generasi yang sekarang itu lebih cenderung meremehkan orang. Jadi ya sebagai dosen kan mungkin lebih menghargai pengalaman kita lebih banyak. Betul, nah itu sih. Jadi yang aku jual ke mereka itu pengalaman. Maksudnya kalau mau jadi dosen tuh tipsnya ya jangan hanya sekolah aja, kalau bisa sambil bekerja ya. Iya. Oh, gitu. Kerasa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang di channelnya Ari. Area. Semuanya ada di sini. Yes, mantap. Tapi kalau kayak kenakalan mahasiswa yang pernah kamu rasain gimana? Nakal ya? Nakalnya mahasiswa yang pernah kamu alami selama ngajar lah, yang paling teringat lah di memori kepala. Kayaknya aku pernah ngamuk deh di kelas. Oh, pernah ngamuk? Pernah. Gara-gara gimana itu? Apakah mereka nggak bisa didiamin atau gimana? Kalau nggak bisa didiemin itu jelas. Itu udah pasti aku ngamuk banget ya. Yang ngamuk selanjutnya itu gara-gara dia Kenapa? nyontek. Iya. Waktu UTS atau gimana? Waktu kuis. Oh, kuis nyontek. Itu bener-bener ada, contekannya ada. Ketangkep basah. Ketangkep basah. Cuma dia kayak enggak bu, ini juga belum dipakai gitu. Oh, ngelesnya kayak gitu. Ngelesnya kayak gitu, cuma kan udah ada barang buktinya, udah ada. Mau lu pakai mau enggak, tapi kan emang udah ada niat di balik itu semua. Udah jelas kan. Terus kamu biasanya ngapain itu? Kok pas udah kayak biasanya gitu? Aku tandain aja sih. Kamu tandain aja dia. Gitu. Karena kadang kalau ketemu anaknya gitu aku kasih tahu, tapi aku nggak mau ngasih tahu kalau di depan yang lain gitu. Kalaupun aku ngingetin gitu ya di depan mereka gitu, di depan teman-temannya gitu, aku ngingetinnya secara umum, tidak mau menyudutkan satu orang. Oh, berarti nanti kayak nunggu dia sendiri dulu, kamu ngobrol tempat mata sama dia ya. Karena anak-anak sekarang tuh nggak bisa kayak dinasehatin, misalkan nih mereka rame gitu ya. Misalkan mereka rame, terus aku bilang kalian tuh jangan rame, saya lagi nerangin bla bla, itu nggak bisa anak sekarang ya, nggak bisa. Mereka malah makin rame, makin menjadi. Jadi kalau misalkan mereka rame, udah aku diem. Nanti dia bakal kok Buria kayak gitu sih, diem gitu. Kayak apa sendiri ya, ngerti sendiri ya. Juga beberapa yang mungkin menurut dia itu bukan nakal ya. Aku juga nggak tahu ini menggolongkan sebagai nakal atau enggak, tapi menurut aku itu annoying. Jadi anak-anak yang kalau dia cuma udah ngulang, jadi kayak kakak tingkat ngulang mata kuliah kayak gitu. Terus di kelas nggak ngapa-ngapain, dikasih tugas nggak kerjain, nggak pernah masuk, tiba-tiba pengen dapat kesempatan buat ikut ujian, buat ikut UTS sama UAS. Itu nggak nakal sih sebenarnya, iya nggak sih? Saya nggak bisa dibilang nakal, tapi annoying. Ada anak-anak yang kayak gitu tuh annoying, mengganggu kan aku jadi aku udah tekankan di awal, kalau misalnya nggak suka sama cara ngajar saya, mending nggak usah, mending PRS. Jadi perubahan rencana studi itu kamu cari dosen yang lain, nggak apa-apa gitu. Jadi kamu tidak mengganggu teman-temannya. Dan itu kejadian, ada anak yang kayak gitu, ya udah aku nggak bisa. Mereka ikut ujian, sok mangga ikut ujian, tapi ya aku ngasih nilainya ya sesuai dia aja gitu. Mungkin nggak bisa dibilang nakal itu, tapi ya annoying memang ada yang kayak gitu. Berarti ya apa ya, kalau sekarang itu gimana kita bersikap aja ya kalau anak-anak nakal gitu ya. Kayak gitu susah banget. Karena kalau kita marah, dia juga bakal kayak ngerasa kayak nggak nyaman juga dan kayak ngelakuin hal-hal yang lebih aneh lagi. Ya nggak sih? Gitu. Jadi makanya aku tuh kayak aku ngajar ya, kayak aku ngajar materi yang sulit, materi advance accounting. Itu tuh aku benar-benar ngajarinnya bukan nggak sesuai teori ya, tapi kalau orang tuh mungkin dosen lain tuh ngajarinnya ada stepnya A, B, C, D, itu semua harus dijalan. Kok aku enggak.
Jadi aku persingkat gimana itu mereka bisa nerima, bisa ngerjain soal selesai. Yang penting pemahamannya dapat gitu. Jadi kalau misalkan kelas bisa aku bubarkan sebelum jamnya ya mangga. Yang penting mereka materinya nyampe gitu. Iya, iya. Dan jangan diporsir gitu ya. Dan mereka suka dengan cara itu karena ya aku balikin lagi, aku ngajar sesuai dengan kondisi yang sekarang. Aku nggak bisa samakan dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu 3 atau 4 SKS kita hajar langsung semua sampai 4 jam gitu, anaknya tuh diem iya Udah malas jadinya iya ya. Bu gitu kan. Gitu. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa nggak bisa gitu. Oke, paling gitu aja sih. Kalau paling apa namanya yang terakhir kalau apa Ria kan pasti namanya dosen suka ada selentingan kayak mahasiswa ibu ini gini pasti ada suka gitu. Kamu nanggapinnya gimana kayak gitu? Kalau selentingan yang mahasiswa aku dan aku dengar sendiri itu aku kayaknya belum, aku rasa nggak ada dari. Nggak ada ya. Cuma ya emang kalau kayak Bu Ria tuh ngasih tugasnya banyak kayak gitu ya, kayak gitu wajar lah gitu. Cuma yang aku jadi lucu itu aku nggak tahu nih ada anak tiba-tiba ngomongin aku tapi ke dosen lain, maksudnya anak dosen lain bukan yang pernah aku ajar ya. Jadi anak ini tuh belum pernah aku ajar, dia anak yang ada di mata kuliah yang sama tapi dosennya berbeda. Dia cerita ke temennya. Nah itu lagi ada dosennya di situ, dia bilang kayak lu tahu nggak ada loh dosen lain yang ngajar, tapi bukan ibu ini, katanya gitu. Tuh ibu yang satu lagi ada yang kecil-kecil gitu. Tapi ya emang karena ya mungkin sekampus juga tahu gitu ya, akuntansi juga tahu yang kecil, yang dosen mini gitu siapa aja gitu kan. Gitu. Dia bukan ibu ini, ada ibu satu lagi namanya Bu Ria, tahu nggak lo gitu. Oh iya, tahu gue ding satu lagi, yang itu enak loh gitu. Aku bingung kadang tuh karena kan dia nggak pernah aku ajar, terus dia bilang aku ngajarnya enak tuh dari mana kan? Gitu, jadi kayak mungkin kayak dia dengar dari teman ke teman kali. Jadi kan aku mikirnya kayak dia dengar berarti dari orang lain. Nah orang lain tuh yang ada di kelas aku gitu kan. Oh iya benar. Cuma aku nggak nemu orangnya siapa. Oh nggak nemu. Gitu. Tapi kalau selentingan buruk, alhamdulillah nggak ada ya. Paling ya selentingan buruk tuh ya kayak tugasnya. Ya gitu-gitu. Terus ada juga yang ngomong, Bu Ria kejam ngasih tugasnya banyak gitu. Tapi emang aku tuh sering banget kasih tugas. Aku kadang juga capek ngoreksi tugas mereka itu. Sebenarnya ya kalau mereka capek aku kasih tugas gitu ya buat kalian para mahasiswa gitu ya. Kalau kalian capek ngerjain tugas, sebenarnya yang paling capek itu bukan kalian, tapi dosennya. Karena kalian ngerjain tugas tuh cuma sekali buat diri sendiri kan. Mau kalian nyontek berarti kan sama aja kan semua. Benar. Iya kan? Tapi kalau saya gitu atau kita sebagai dosen gitu ya, kita itu harus ngerjain satu tugas itu ngerjainnya 40 kali. Iya, karena ngeceknya semua ya. Iya. Lebih capek kita sebenarnya. Lebih capek jadi dosen. Berarti gitu. kalian harus berempati sama dosen. Kayak mana loh? Oke, sorry tadi ada kendala sedikit karena baterainya udah mau habis. Terus ya kita lanjut lagi Ria sedikit lagi karena tadi ngomongin tentang apa? Tugas ya? Iya, tugas. Nah, tugas tadi gimana tadi Ria? Tadi kan kalau nggak salah tuh tadi kayak apa namanya dikasih tugas mereka kayak lebih capek sebenarnya dosennya daripada mahasiswanya. Iya, memang. Nah, jadi mungkin Ria ada yang mau disampaikan nggak? Kalian itu nggak boleh kesal atau gimana gitu? Ya sama sih kayak kita dulu ya, kayak kita dulu sebagai mahasiswa juga pasti kesel kalau dikasih tugas banyak. Cuma paling aku yang tekankan buat para mahasiswa gitu ya. Sebenarnya kalau dikasih tugas itu tuh kan ada yang memang yang sekedar ya udahlah kerjain aja, ya udahlah nyontek aja gitu ya. Tapi kalau aku gitu, ketika aku jadi dosen gitu ya, sebagai dosen sebetulnya kalian mau kalau tugas kalian mau nyontek terserah. Kalian mau belajar bareng mah nggak apa-apa gitu ya. Cuma yang aku harapkan dari adanya tugas itu, sebetulnya dosen ngasih tugas itu bukan memperbanyak kerjaan kalian, bukan sebagai mengisi waktu luang di kosan atau di rumah gitu, enggak. Tapi buat biar kalian itu mencoba dan belajar lagi. Itu sebenarnya biar materinya juga nyampe. Iya, karena kalau misalkan nih ada dosen yang bilang pelajarin lagi ya nanti di rumah ini yang belum saya jelaskan,
yakin 100% nggak akan itu ke jalan gitu. Aku juga ngalamin sih. Iya kan? Nggak akan Nggak dipelajarin. Tapi kalau misalkan nemu case gitu ya waktu ngerjain tugas, ini ibunya belum ngajarin deh. Ini apa ya? Lah, kok yang ini kayaknya beda sama yang waktu di kelas dikasih tahu. Kita jadi kayak mereka jadi oh, yang ini tuh dicari tahu. Oh, yang ini tuh ini. Kalau nggak nemu besoknya jadi nanya gitu loh. Jadi sebenarnya itu buat ngasah mereka, buat pemahaman mereka tuh biar lebih dalam lagi, karena nanti waktu di dunia kerja kalian itu nggak akan dapat plek keteplek kayak waktu kalian di kelas gitu loh. Jadi ya tetap harus explore lagi, terus kita juga harus belajar lagi pasti kan. Kayak gitu. Mungkin sih kalau yang aku tangkap sih yang dapatnya itu kalau kita di dunia kerja paling lebih kayak apa ya, gimana cara kita menghandle waktu, menghandle kerjaan kita supaya tepat waktu gitu. Ya pokoknya manajemen waktu sih ya. Manajemen waktu, habis gitu mereka juga harus tahu porsinya mereka sebagai apa kan, kayak gitu ya. Kita juga kalau di kantor kan sama lah ya, Ari juga sebagai karyawan, dulu juga aku sebagai karyawan, kita harus tahu misalkan Ari bisa mengerjakan sesuatu yang lebih, tapi kalau misalkan porsinya Ari posisinya ada di situ, ya Ari nggak bisa ngerjain itu dong gitu. Bukannya nggak mau, tapi memang porsinya bukan untuk itu gitu loh. Bukan ketampilan di sana juga gitu. Gitu. Jadi emang ya tahu diri tahu waktu kali ya, jadinya kayak gitu sih. Terus kalau misalnya apa, mungkin ada yang mau disampaikan nggak kayak buat mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh ya buat ke dosen-dosen muda itu harus gimana gitu. Mungkin ya ada yang nggak sesuai dengan yang sama Ria apa ngajar gitu kan. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak kira-kira? Sebenarnya kalau buat mahasiswa sih paling aku makasih banget ya buat anak-anak sekarang gitu ya. Beda sama dulu, kalau misalkan mahasiswa sekarang itu ngejar S2 itu kayaknya mereka semangat banget. Apa ya? Excited banget ya. Excited banget ya, kayak kamu tahu lari. Maksudnya zaman kita itu yang S2 itu angkatan-angkatan kita tuh ya, itu udah banyak dibandingkan dengan angkatan-angkatan sebelumnya. Benar nggak? Benar. Iya kan? Sekarang tuh S2 tuh banyak banget. Jadi yang orang kalau mau cari pendidikan itu yang ngambilnya bukan cuma cukup sampai S2 tapi sampai S3 gitu loh. Iya benar. Kayak gitu. Ya aku makasih sih buat mereka gitu ya, karena mereka berarti sadar akan pentingnya edukasi gitu, pendidikan. Cuma kalau anak-anak sekarang itu paling aku nitipnya mungkin generasi-generasi yang sekarang itu lebih cenderung meremehkan orang. Jadi kayak anak sekarang itu merasa bahwa pengetahuannya itu jauh lebih pintar daripada orang lain. Jadi sampai dia ngerasa kayak ngomong apa sih, gue tahu apa yang lu omongin tuh gue tahu, kayak gitu loh kalau anak sekarang itu. Oh gitu. Kayak gitu loh. Jadi cara ininya Ria gimana biasanya? Kalau cara yang kayak gitu sih aku sebenarnya nggak masalah kalau misalkan memang dia lebih tahu. Cuma yaitu yang tadi kita bilang ya Ria, kita harus tahu posisi. Jadi kalau kayak di kelas gitu, aku pasti di awal pertemuan tuh aku bilang kita sama-sama belajar. Saya dan kalian sebagai mahasiswa sama-sama belajar. Bukan berarti saya selalu benar gitu ya, tapi bisa jadi juga yang kalian sampaikan itu benar gitu. Kalau misalkan saya salah juga kalian boleh koreksi. Cuma porsinya saya sebagai dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Kalau saya sebagai teko, kalian sebagai gelas. Jadi kalau misalkan aku dan mereka itu sejajar, mungkin nggak gelas yang keisi. Nggak mungkin. Pasti teko posisinya harus ada di atas, ya kan? Kayak gitu. Harus ada yang menuangkan sesuatu. Betul. Berarti kan harus ada posisi yang beda dong. Kalau posisinya sama nggak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus memposisikan sebagai mahasiswa bukan mengosongkan gelas. Tapi menyimpan dulu apa yang mereka punya, yang ada di gelas mereka, kalian simpan di wadah yang lain. Misal posisinya tadi tekonya udah ada di atas, gelasnya ada di bawah. Ketika dituangkan, masuk. Karena tekonya ada di atas. Tapi itu akan meluber karena mereka ngerasa lebih tahu gelasnya ada keisi. Jadi ketika aku masukin lagi, itu bakal mental dari kepala mereka, ngerti nggak? Ngerti. Kayak gitu. Jadi bukan membuang apa yang ada di kepala mereka, bukan airnya dikeluarin dari gelas, enggak. Tapi silakan disimpan di tempat yang lain, gitu loh. Jadi ketika aku isi masuk, terus mereka ngerasa, oh waktu itu aku udah pernah tahu nih ada yang seperti ini. Jadi kebuka lagi memorinya. Kebuka lagi gitu, kayak gitu sih. Jadi aku biasa tekankannya kayak gitu kemarin. Jadi kayak ya lebih apa ya, lebih kayak
mungkin mereka kita akuin lah ya, anak sekarang itu mungkin dari segi kemampuan cara berpikir lebih pintar daripada kita. Jauh emang kecerdasannya ya mungkin Jauh di beda atas ya. kita ya. Jauh di atas. Cuman kan ibaratnya kan namanya kita udah di sini juga, maksudnya Ria sebagai dosen kan mungkin lebih menghargai pengalaman kita lebih banyak. Betul, nah daripada itu sih. mereka, Jadi yang ya kan? aku jual ke mereka itu pengalaman. Maksudnya kayak mereka ngerasa, Bu, tapi Bu saya baca teorinya nggak kayak gini, tapi nggak semuanya berjalan sama teori. Nih Iya. contoh pengalaman saya kerja kayak gini. Mereka jadi, oh kayak gitu ya Bu, emang gimana Ibu dulu kerja bla bla gitu. Kita harus dinunjukin realnya juga ya, berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain betul, juga Ri. kan. Makanya aku tekankan buat kalian yang mau jadi dosen gitu ya, nggak cukup cuma sekolah sampai S2 doang, enggak. Oke. Tapi kalian juga harus nyobain kerja, gimana capeknya mengimplementasikan teori menjadi suatu yang harus diterapkan ke suatu kegiatan gitu. Itu nggak akan sama, banyak case-case. Nah, case itulah yang bisa nanti kalian kupas dan dibahas ketika ngajar. Oh, Kebayang nggak sih Ri, kalau misalkan ada dosen yang mungkin memang ada, tapi aku tidak mendiskreditkan seseorang yang mungkin benar. jadi dosen tapi tidak awalnya bukan sebagai karyawan, enggak, cuma mungkin jadi beda cara berpikirnya. Kebayang nggak kalau misalnya ada dosen, dia ngajar tapi dia belum pernah ada pengalaman bekerja sebelumnya. Kebayang. Nah, dia nggak akan bisa narik korelasi antara implementasi dan teori. Benar. Jadi berpikirnya hanya teori aja Betul, kebanyakan. iya gitu loh. Benar, iya, gitu. Gitu. Berarti kan kalau mau jadi dosen tuh tipsnya ya jangan hanya sekolah aja, kalau bisa sambil bekerja ya. Iya. Oh, gitu. Kerasa sih, ya. Ri. Terus ketemu orang. Maksudnya kalau misalkan kita bekerja itu pasti ketemu orang. Kayak Ari bekerja kan ketemu atasan harus sikapnya kayak gimana, ketemu teman sejawat harus kayak gimana. Nah, itu ketika di kelas juga waktu ngajar itu juga akan ngerasain profesional saya ketika saya ngajar. Kalian sebagai mahasiswa kalau misalkan saya marah tuh porsinya cuma segini, Adaptasi. gue nggak boleh ngelebar-lebar. Misalkan kalian itu harus diam, syukur kalian saya kasih nilai, itu nggak boleh gitu, ngerti nggak sih? Kayak gitu. Jadi harus tahu kalau aku ngomong ketika emosi pun harus cuma segini doang, nggak boleh ngelebar kemana-mana gitu loh. Kayak gitu kan, jadi juga kita belajar gitu. Iya. Berarti apa namanya, kalau kayak mahasiswa sekarang terus kayak dosen sekarang, intinya ya kita harus ini juga ya, kayak sama-sama adaptasi sih. Adaptasi, benar. Harusnya adaptasi dengan gimana cara ya baca sikapnya mereka, Betul. terus baca ininya mereka, baca karakternya mereka, harus gimana moodnya mereka juga ya. Terus apalagi sekarang kan lagi new normal ya, jadi benar. semuanya jadi belajar Online. Study from home, terus kita juga ngajarnya juga from home, dan itu nggak gampang. Lebih berat lagi Itu pasti lebih ya. berat lagi, kita nggak bisa kontrol. Ya itu, jadi tanggung jawab kita bersama sebagai dosen. Kita juga tanggung jawab untuk menyampaikan apa yang kita diamanahkan untuk mengajar. Anak-anak juga sama, mereka juga punya tanggung jawab buat memahami apa yang seharusnya mereka harus ngertiin gitu loh. Nggak cuma misalkan kan bisa aja kalau sekarang study from home gitu, ya udahlah zoom aja, lihat, tapi mereka mungkin sambil ngerjain yang lain kan kita nggak tahu gitu. Iya, benar-benar. Terus apa namanya, terus kalau dosen itu apa namanya, apa ya tadi aku bilangnya, kayak supaya apa ya, kan kalau mahasiswa sekarang tuh kayak lebih apa ya, lebih terbuka ya, open minded ya pemikirannya. Terus mereka itu ada nggak kayak posisi, kadang kan kita pernah dengar ya, apalagi dosen era sekarang tuh kayak nongkrong bareng mahasiswanya. Iya. Pernah kayak gitu ya. Kalau dia tuh yang tipikal yang kayak gitu nggak sih? Aku tipikal enggak. Tipikal enggak ya. Karena aku membatasin. Buat apa? Karena biar aku ada bukan membuat jarak, tapi aku pengen biar ada apa ya? Rasa segan sih ya. Iya, segan sama apa ya? Biar bisa membedakan, Ri. Oke. Karena kalau enggak, aku nggak bisa profesional. Iya benar. Takutnya nanti kemarin si ibu ini nongkrong kayak gini, kok beda ya di kelas gitu. Jadi takutnya beda pemikiran. Iya, nanti kalau misalkan aku diajak nongkrong nih sama si ibu ini, ngobrolnya enak bla 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 bla. Dia pasti di kepala dia akan berharap dapat nilai bagus. Itu nggak ada korelasinya.
benar. Gitu loh. Iya, balik lagi ke profesionalitas. Itu. Berarti kamu ibaratnya lebih menjaga itunya ya. Aku jaga profesional aja Benar, sih, benar, maksudnya biar mereka tanggung jawab dengan apa yang mereka kerjakan. Aku juga seperti itu. Cuma karena dulu aku organisator kan, jadi kayak beberapa dari mereka yang minta ngajak atau sharing ke aku tentang hima, tentang BEM gitu. Aku tidak akan menolak, tapi di luar jam yang ada di kampus. Oh. Gitu. Harus di jam kampus aja ya. Gitu. Jadi aku membatasin mereka itu untuk aku tidak akan memberikan materi selain di kelas. Aku nggak akan ngasih materi. Jadi kalau mau ngobrol silahkan, tapi ngobrolnya harus ada konteksnya. Oke. Gitu. Berarti dalam kelas lah ya ini. Kalau materi dalam kelas, kalau mau di luar, ya berarti aku dan dia bukan sebagai dosen dan mahasiswa. Oh, Gitu. Berarti harus di lingkungan kampus ini ya. Benar-benar. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Ria? Udah Kalau sih, mungkin paling gitu. dosen gitu, kalau yang mau jadi dosen udah. Udah sih paling ya tadi harus punya pengalaman gitu, berbanyak pengalaman. Terus sekarang itu effortnya kurang, yang aku bilang effortless. Jadi Yang anaknya sekarang. Iya, anak-anak sekarang. Berarti gitu. kita yang harus lebih banyak effort ya. Gitu, lebih banyak effort. Kalian tuh sama-sama pinter. Jadi kalian masuk ke tempat kerja juga pasti nanti saingannya akan banyak banget. Ingat, kalian kalau masuk ke kantor-kantor tuh saingannya itu bukan teman-teman kalian aja, tapi semua anak-anak yang punya toga dan yang diwisudakan pada saat itu. Berarti itu saingan kalian. Berarti berapa universitas yang wisuda, ya berarti itu saingan kalian gitu. Belum lagi yang sebelum-sebelumnya yang wisuda yang belum dapat kerja bisa jadi saingan kalian juga kan. Itu kan. Benar-benar. Ini banyak banget. Jadi jangan underestimate lah sama orang gitu. Kita pun nggak punya apa-apa. Iya. Gitu. Ya, yang penting apa aja respect aja, karena dia punya pengalaman lebih kita harus respect walaupun kita lebih pintar kan. Itu aja sih Gitu. intinya. Ya, Ya. betul. Oke, makasih Ria, udah Ya, lumayan sama-sama. kita ini ngobrol. Banyak banget ya, ya. banyak banget ya. Enggak terasa, mungkin seru kali ya. Ya udah, makasih Ria buat waktunya. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat. Amin. Oke, jadi Ari pamit, Ria juga pamit. Iya. Jangan lupa tetap tonton channelnya Ari. Area. Semuanya Ada di sini. ada di sini. Makasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, gini lagi. Iya. Sip. Oke, makasih Ria. Sama-sama. Sip, kita matiin dulu. Oke. Wah, terima kasih ya sudah nonton dan dengar video dan audionya sampai habis. Dari Ari. Semuanya semoga menghibur dan bermanfaat.